Halo semua, perkenalkan saya Rafael Pulakitan dari kelas IBA 1A dengan nomor induk mahasiswa 2106-1102-0144. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai buku yang saya ulas. Buku tersebut berjudul Manajemen dan saya akan tampilkan di slide selanjutnya. Namun saat ini saya akan memberikan tema tentang presentasi saya pada saat ini yang berjudul Simple atau Kompleks. Mana yang paling cocok bagi seorang manajer pemula? Kita lanjut ke dalam slide selanjutnya. Di sini kita melihat ada struktur teks, informasi umum, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan yang terakhir ialah rangkuman. Di sini kita masuk dalam informasi umum. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa melihat di sebelah kanan ada sampul dari buku yang telah saya ulas. Buku tersebut berjudul Manajemen, edisi yang ke-14, yang dituliskan oleh Stephen P. Robbins. Di sebelah kiri teman-teman bisa melihat ada keterangan mengenai buku tersebut. Dari judul, penulis, penerbit yang diterbit oleh Pearson itu sendiri, tahun 2018 yang memiliki ketebalan 739 halaman dengan memiliki bahasa Inggris yang telah saya convert ke bahasa Indonesia dan memiliki sampul berlatarkan Tosca, warna oranye, hitam, dan putih. ISBN dari buku ini ialah 978-129-210-5871. Kita masuk dalam orientasi. Buku ini dituliskan oleh dua orang yang kompeten di dunia manajemen, yakni Stephen P. Robbins dan Mary Kotler. Namun, yang saya fokuskan dalam ulasan kali ini ialah Stephen P. Robbins. Yang menjadi pertanyaan bagi saya ialah, atau bagi teman-teman mungkin, siapa Stephen P. Robbins ini? Mengapa saya ingin mengulas dia lebih dalam? Karena tentu saja dalam sampul buku ini seringkali ditulis oleh Robbins. Kita masuk ke dalam profil siapa Robbins itu. Robbins memiliki nama lengkap Stephen P. Robbins, yang merupakan seorang yang berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Los Angeles tahun 1943, yang meraih gelar PhD-nya di University of Arizona. Ia merupakan seorang yang sangat kompeten di bidang manajemen. Buku ini dituliskan dengan tujuan agar supaya dapat membantu orang-orang yang tertarik pada dunia manajemen itu sendiri, agar supaya mereka boleh belajar dan mengerti apa yang menjadi dasar-dasar dari manajemen itu. Buku ini disajikan dengan penulisan yang kompleks, namun dapat dimengerti dengan sangat mudah. Sehingga di sini penulis mengharapkan agar supaya buku ini bisa membantu orang-orang yang ingin terjun ke dunia manajemen itu sendiri, atau penulis ini ingin mereferensikan apa yang menjadi definisi dari manajemen kepada orang-orang yang bercita-cita menjadi seorang manajer. Kita lanjut pada tafsiran isi. Buku yang diciptakan oleh dalam tanda kutip Robbins telah disusun secara kompleks namun mudah dipahami karena memiliki hal-hal yang biasa dijumpai oleh seorang manajer pemula yang dalam hal ini digarap dalam buku ini yang berjumlah 18 chapter atau 18 bagian. Buku ini sendiri terdiri dari beberapa bab yang tentu saja pengaplikasiannya sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal tersebut mencakup pengertian dasar manajemen, cara men-setting suatu goals atau tujuan, sampai pada sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh manajer itu sendiri. Sehingga buku ini dituliskan dengan sangat lengkap dan mudah dipahami. Dan menurut saya, jika buku ini kita sandingkan atau kita bandingkan dengan buku-buku sejenis, tentu saja tidak akan kalah. Malahan, menurut saya itu akan lebih menonjol karena contoh-contoh yang diberikan merupakan hal-hal yang seringkali dijumpai oleh manajer pemula dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan contoh-contoh konkret yang seringkali muncul dalam sepak terjang seorang manajer di dunia manajemen. Selanjutnya kita masuk dalam evaluasi. Pendalaman dalam isi buku ini dituliskan sangat baik, sehingga apa yang ingin disampaikan kepada pembaca lewat materi-materi serta contoh-contoh yang diberikan dapat tersampaikan secara jelas dan sangat baik. Pada masing-masing bagian atau dalam buku ini disebut chapter,
penyampaian yang dituliskan secara jelas, sehingga pengaplikasiannya dapat dilakukan dengan baik dan efektif karena menggunakan standar dari para ahli dalam bidang manajemen itu sendiri. Dalam buku ini juga terdapat berbagai jenis ilustrasi serta contoh-contoh tabel yang mendorong agar visualisasi dalam buku ini lebih menarik, sehingga dapat mengurangi rasa bosan dari seorang pembaca atau orang-orang yang ingin tertarik membaca buku manajemen yang ditulis oleh Robbins ini. Teman-teman, sehingga kesimpulan yang saya dapatkan, secara keseluruhan buku ini sangat direkomendasikan bagi seseorang yang ingin menjadi manajer atau mahasiswa yang tertarik dalam dunia manajemen dan ingin terjun ke dunia manajemen itu sendiri, ketika buku ini disajikan dengan sangat sempurna dan hampir tidak memiliki suatu kekurangan, karena segmentasi dalam buku ini disusun secara baik, secara matang, dan terkesan tidak terburu-buru. Sehingga rangkuman yang saya tarik dalam kesimpulan saya saat ini, buku manajemen secara rinci menunjukkan dasar-dasar bagaimana cara menjadi seorang manajer, dibukukan dengan bahasa-bahasa yang kompleks, namun mudah dimengerti. Tentu saja, hal tersebut dapat menjadi poin yang sangat baik jika dijadikan referensi bagi orang-orang yang tertarik dalam dunia manajemen, dikarenakan informasi yang diberikan sangat jelas dan bisa menyampaikan apa yang menjadi maksud dari penulis itu sendiri, sehingga diharapkan dapat berguna bagi masa depan. Kembali ke pertanyaan yang pertama, simple atau kompleks, mana yang lebih cocok bagi manajer pemula? Buku ini menyampaikan, tentu saja hal tersebut dapat kita gabungkan sehingga dapat menjadi tujuan dari buku ini ditulis secara kompleks namun mudah dimengerti, sehingga dapat memotivasi manajer-manajer muda agar supaya mereka lebih tertarik lagi di dunia manajemen dan mereka bisa menjadi seorang manajer yang sangat kompeten dan bahkan ahli dalam bidang tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Saya Rafael Tulakitan, pamit undur diri dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.